Oke, baik, perkenalkan nama saya Timotius Gabriel Kristo dengan NIM 10 2018 Jadi pada hari ini saya akan melakukan simulasi patologi klinik blok 20. Yang pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Baik, jika sudah, jadi hal yang pertama saya lakukan yaitu melakukan pemeriksaan urin lengkap, dimulai dengan pemeriksaan makroskopik urin. Jadi di sini sudah ada urin berwarna kuning, normal jernih, kuning kecoklatan, kuning kemerahan. Nah, biasanya untuk memeriksa kita menggunakan koran. Jadi korannya itu akan terbaca jelas atau tidak. Nah, ada 4 kategori jenis urin, yaitu ada clear, slightly cloudy, dan turbid. Bau urin normal berasal dari zat amonia jika lebih keras karena makanan atau penyakit tertentu. Nah, pemeriksaan pH-OD normal itu berkisar pada angka 4,5 sampai 8 dengan rata-rata pH 6. Dan pemeriksaan berat jenis urin normal itu biasanya 1,005 sampai 1,030. Demikian pemeriksaan makroskopik urin. Baik, jadi yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan protein pada urin, yang mana ada 2 cara, yaitu cara yang pertama semi kuantitatif dengan asam asetat 6% atau dengan asam sulfosalisilat 20%, dan cara yang kedua adalah kuantitatif dengan regen Esbach. Jadi langsung aja kita ke cara yang pertama, yaitu menggunakan asam sulfosalisilat 20%. Jadi di sini udah ada 2 tabung, satu untuk kontrol, satu untuk yang asam sulfosalisilat 20%. Jadi yang pertama kita teteskan urin sebanyak 2 cc ke masing-masing tabung. Setelah itu kita nyalakan lampu spiritus dan panaskan tabung tersebut. Kalau bisa panasnya jangan di dasarnya tapi di permukaannya. Dipanaskan. Oke. Sudah dipanaskan, jadi kan tadi ini adalah tabung kontrol. Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Jika tidak ada perbedaan, kekeruhan, berarti hasilnya negatif. Nah, selanjutnya kita menggunakan asam asetat 6%. Jadi asam asetat ini diteteskan 3/4 meneteskan 3/4 urin dari tabung reaksi, lalu diambil asam asetat 6%. Jadi tadi urin 3/4 masukin ke dalam tabung reaksi, 3/4 dari urin 3/4, lalu ambil asam asetat 6% dan diteteskan sebanyak 2-3 tetes. Oke, lalu nyalakan lagi lampu spiritusnya dan dipanaskan kembali. Sama dipanasinnya jangan di bawahnya tapi di permukaannya. Jadi hasilnya nanti akan dilihat dari perbandingan kejernihan pada bagian atas dan bawah. Jika tidak ada perbedaan berarti hasilnya negatif. Nah, untuk yang pemeriksaan kuantitatif yaitu menggunakan regen Esbach. Jadi pertama kita buka dulu tutup albuminometer. Sudah dibuka. Lalu diteteskan urin sampai batas QM. Lalu diambil regen Esbach-nya. Regen Esbach ini diteteskan sampai batas RM. Jika sudah, tutup kembali dan dibolak-balik botolnya sebanyak 12 kali. Jangan dikocok tapi dibolak-balik aja, lalu didiamkan 18-24 jam. Nah, jika urin tidak berkeruh artinya negatif. Tapi jika berkeruh pada positif 1, urin itu tanpa butir, urin keruh tanpa butir. Pada positif 2, urin keruh dengan butir tanpa keping. Untuk positif 3, urin keruh dengan butir dan berkeping. Dan untuk positif 4, urin keruh dengan butir dan berkeping besar. Demikian pemeriksaan protein pada urin. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan reduksi glukosa. Jadi hal yang pertama dilakukan yaitu ambil larutan Benedict terlebih dahulu. Benedict ini larutan yang berwarna biru. Lalu masukkan sebanyak 5 ml. Teteskan spesimen urin ini nanti sebanyak 8 tetes. Nah, jadi mungkin ini teteskan dulu sebanyak 5 ml. Lalu spesimen urinnya 8 tetes.
Oke. Jika sudah, ada dua cara. Yang pertama, masukkan ke dalam pemanas air atau panaskan dengan spiritus. Jadi bisa dimasukkan ke dalam pemanas air ataupun dipanaskan di atas dengan api spiritus. Jika sudah, hasilnya itu bakal kita lihat warnanya ada perubahan warna atau enggak, atau masih biru. Kalau misalnya masih biru berarti negatif. Tapi jika terjadi perubahan warna, positif 1 perubahan warna hijau, positif 2 perubahan warna hijau kekuningan, positif 3 perubahan warna jadi jingga, positif 4 perubahan warna jadi merah bata. Demikian pemeriksaan reduksi glukosa. Pemeriksaan selanjutnya yaitu benda keton urin. Jadi pemeriksaan benda keton urin ini ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan regen Rotera, cara yang kedua cara GRH. Nah, cara pertama jadi kita ambil urin, masukkan sebanyak 5 cc ke dalam tabungnya. 5 cc. Lalu ambil bubuk Rotera. Ambil bubuk Rotera sebanyak 1 gram atau 1 sendok. Lalu kita ambil larutan amonium hidroksida pekat, teteskan 1 sampai 2 mili. Lalu kita akan lihat jika positif akan terbentuk cincin berwarna ungu, tetapi jika negatif itu akan terbentuk cincin berwarna coklat. Nah, cara kedua menggunakan cara GRH. Jadi ambil urin terlebih dahulu, teteskan sebanyak 5 mili. Lalu ambil beberapa tetes perifolida, perifolida. Lalu kita homogenisasi. Nah, nanti akan timbul presipitasi berwarna putih yang harus disaring terlebih dahulu. Setelah disaring, ambil larutan perifolida lagi. Lalu kita homogenesis lagi. Jadi nanti akan ada alat saring. Akan ada alat saringnya. Nanti kita taruh ke dalam. Kita saring. Lalu nanti yang kita cek itu ada di alat saring tersebut. Nah, nanti warnanya itu akan berubah jadi warna merah anggur, yang berarti itu positif. Demikian pemeriksaan benda keton urin. Baik, jadi selanjutnya yaitu pemeriksaan bilirubin, tes busa dan tes Harrison. Jadi pertama itu tes busa. Kita masukkan terlebih dahulu urin 5 cc ke dalam tabung reaksi. Nah, habis itu kita sudah memakai sarung tangan. Kita kocok. Baik, jika timbul busa berwarna hijau artinya bilirubin positif. Nah, cara kedua yaitu Harrison. Jadi di sini masukkan GHCl2 10% sebanyak 5 mili ke larutan urin 5 cc. Nah, lalu dikocok dan larutkan. Setelah dilarutkan, kita taruh kertas saring dan ambil larutan Vocep. Nanti diteteskan di atas kertas saring. Jika berwarna biru kehijauan artinya dia positif. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan urobilinogen cara Wallace-Diamond itu pertama-tama masukkan dulu 10 cc urin ke dalam tabung reaksi. Anggap ini tabung reaksinya. Jadi kita masukkan 10 cc urin ke dalam tabung reaksi. Oke, jika sudah, tambahkan reagen Wallace-Diamond sebanyak 1 cc. Nah, di sini nanti kita gunakan kertas putih untuk menjadi latar belakangnya, atau biasanya sih ditaruh di bawahnya. Nanti akan terlihat berwarna merah. Lalu kita buat lagi menggunakan pengenceran. Tambahkan urin 1 cc dan tambahkan aquades sebanyak 9 cc menjadi 10 cc. Ditambahin aquades sebanyak 9 cc. Lalu bagi dua dengan rata. 1 tabung untuk Wallace-Diamond, 1 tabung untuk pengenceran berikutnya. Nanti kita sudah punya pengenceran 1/10, 1/20, 1/40. Kita ambil Wallace-Diamond, kita ambil lagi Wallace-Diamondnya, terus masing-masing kita tetesin lagi 1 cc, 1 cc. Lalu lihat hasilnya, laporkan merah terakhir pada posisi 1/20, berarti positif 1/20, negatif 1/40. Demikian
pemeriksaan bilirubin, tes busa, dan tes Harrison. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan urobilinogen dengan cara Schlesinger. Nah, pertama kita ambil urin terlebih dahulu, terus dituangkan sebanyak 5 mili. Setelah itu ambil lugol dan teteskan, diamkan selama 5 menit. Ini lugolnya. Nah, fungsi lugol di sini yaitu untuk mengoksidasi urobilinogen menjadi urobilin. Nanti setelah 5 menit ambil Schlesinger dan tuangkan sebanyak 5 mili di sini. Kita tuang 5 mili. Lalu kita membutuhkan latar hitam untuk melihat fluoresensinya. Nah, untuk laporannya, untuk ini negatif, urobilin menurun. Pada positif 1 urobilin itu normal, positif 2 urobilin meningkat. Demikian pemeriksaan urobilin dengan cara Schlesinger. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan mikroskopik urin. Nah, di sini kita akan memeriksa sedimen urin, eritrosit, leukosit, epitel, kristal, dan juga silinder. Nah, jadi untuk alat-alatnya di sini ada spesimen urin, lalu di sini ada mikroskop, ada tabung sentrifuge, lalu ada 2 tabung reaksi, ada cover glass, dan juga ada di sini object glass. Oke, jadi pertama-tama, nah ini kan tadi sedimen urinnya ini kita tuang ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 cc. Lalu kita akan membuka tabung sentrifuge-nya, dimasukkan dan ditutup kembali. Dipasang 1500 sampai 2000 rpm selama 5 menit. Nah, kita harus menunggu selama 5-10 menit sebelum membukanya. Setelah itu, setelah dibuka, urin yang kita pakai hanya yang endapan di bawah nih. Jadi kita akan membuang secara perlahan sisanya. Setelah terbuang, kira-kira akan tersisa setengah cc. Tuangkan endapan ke kaca objek. Ini ada kaca objeknya. Lalu tutup dengan cover glass dan ditaruh di mikroskop. Nah, di sini di mikroskop ini kita akan menutup diafragma dan menurunkan kondensator. Karena ini sangat penting untuk sediaan basah. Nah, untuk pembesaran 10 kali itu akan melihat epitel dan silinder. Pembesaran 40 kali melihat eritrosit, leukosit, dan juga jenis silindernya. Baik, pemeriksaan mikroskopik urin sudah selesai. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada pemeriksaan tes pemangkatan urin. Jadi urin 24 jam, 4 porsi sudah diberi pengawet, gelas ukur 100 cc dan urinometer. Nah, pemeriksaan ini ada 2 porsi volume dan berat jenis. Jadi yang pertama masukkan urin 100 cc. Nah, jika lebih kita akan hitung, jika tidak menyentuh 100 cc harus melakukan pengenceran sampai 100 cc. Jadi kita masukin dulu 100 cc. Oke. Baik, setelah itu kita akan cemplungkan urinometer. Jika normal, volumenya akan menurun dan berat jenis akan meningkat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan carik celup. Nah, carik celup ini pemeriksaan lengkap karena bisa melihat berat jenis protein leukosit, jenis protein, leukosit, eritrosit, dan lain-lain. Nah, spesimennya adalah urin, tabung reaksi, dan carik celupnya. Jadi tuangkan urin dulu ke tabung reaksi, lalu ambil carik celup, lalu celupkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita baca. Nah, yang terakhir yaitu tes kehamilan. Ada cara direct dan indirect. Untuk cara direct itu ada spesimen urin, kontrol negatif, kontrol positif, dan juga HCG urin dan pengaduk. Nah, jadi pertama itu menggunakan pipet untuk mengambil urin. Ini urin pagi. Jadi kita taruh di salah satu lingkaran. Kita taruh di salah satu lingkaran. Nah, ganti pipet, ambil kontrol negatif atau lingkaran ganti pipet, ambil kontrol positif di lingkaran kanan dan lingkaran kiri. Lalu ganti pipet, ambil HCG latex, teteskan dengan volume sama untuk hasil maksimal. Teteskan 1 tetes masing-masing dengan pengadukan diaduk satu-satu. Lalu bersihkan dahulu sebelum pindah. Jika positif akan terlihat seperti pasir. Nah, untuk yang cara indirect yaitu dengan cara strip.
Cara pemakaian dan waktu sudah tertera terdapat di packagingnya. Lalu kita celupkan, tinggal dicelupkan ke dalam urinnya. Lalu kita diamkan selama 1 menit. Jika 2 berarti positif, jika 1 berarti negatif. Demikian pemeriksaan atau simulasi dari patologi klinik. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Timotius Gabriel Kristo dengan NIM 10 2018 146. Jadi pada hari ini saya akan melakukan simulasi patologi klinik blok 20. Yang pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Baik, jika sudah, jadi hal yang pertama saya lakukan yaitu melakukan pemeriksaan urin lengkap, dimulai dengan pemeriksaan makroskopik urin. Jadi di sini sudah ada urin berwarna kuning, normal jernih, kuning kecoklatan, kuning kemerahan. Nah, biasanya untuk memeriksa kita menggunakan koran. Jadi korannya itu akan terbaca jelas atau tidak. Nah, ada 4 kategori jenis urin, yaitu ada clear, slightly cloudy, dan turbid. Bau urin normal berasal dari zat amonia, jika lebih keras karena makanan atau penyakit tertentu. Nah, pemeriksaan pH-OD normal itu berkisar pada angka 4,5 sampai 8 dengan rata-rata pH 6. Dan pemeriksaan berat jenis urin normal itu biasanya 1,005 sampai 1,030. Demikian pemeriksaan makroskopik urin.